Everybody wants some. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got the bitch jump. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amnafal Alfansyah dengan NIM 2248201108. Di sini saya akan melakukan analisis data dengan SPSS dengan beberapa uji. Yang pertama yaitu uji ANOVA. Di sini saya sudah masukkan datanya terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu, yaitu untuk singkatan HEW, nomor hewan di labelnya, dan untuk measure-nya nominal, dan untuk kelompok hewan uji saya singkat dijadi cal, dan untuk value-nya di sini nomor 1 kelompok negatif, yang kedua kelompok positif, yang ketiga kelompok dosis rendah, yang keempat kelompok dosis sedang, yang kelima kelompok dosis tinggi. Setelah itu kita okekan, dan untuk measure-nya nominal. Dan untuk KK2, untuk KK kita di label kita masukkan kadar kolesterol, dan untuk measure-nya scale. Sebelum kita melakukan uji ANOVA, kita melakukan uji normalitas terlebih dahulu dengan cara yaitu analyze, descriptive statistic, setelah itu explore. Dan untuk dependent list kita masukkan kadar kolesterol, dan untuk factor list kita masukkan kelompok hewan uji. Setelah itu kita ke statistik, usahakan 95%, dan kita continue. Setelah itu kita ke plot, kita centang di normality plot with test. Setelah itu kita continue. Setelah itu kita okekan, dan tunggu hasil dari outputnya. Dan ini hasil output dari data yang sudah kita masukkan. Ini hasil outputnya. Dan selanjutnya kita akan melakukan uji ANOVA, yaitu dengan cara analyze, compare mean. Satu one way ANOVA. Dan untuk dependent list kita masukkan kadar kolesterol atau KK. Setelah itu untuk faktor kita masukkan kelompok hewan uji. Kita ke post hoc, kita centang di LSD, kita continue. Setelah itu kita ke option, kita centang homogeneity, dan kita continue. Setelah itu kita okekan. Dan ini hasil data dari tes homogeneity dari ANOVA. Selanjutnya kita datanya ubah menjadi kategorik terlebih dahulu dengan cara transform record the indifferent. Setelah itu untuk KK kita ubah menjadi KK2, dan di sini kita di name kita masukkan KK2, dan di label kita masukkan kategori kadar kolesterol. Setelah itu kita all any value, dan di sini sudah saya masukkan, dan untuk rank 90, dan untuk tingginya 119, untuk value-nya 1, dan untuk value yang kedua yaitu 120 sampai 139. Dan untuk value yang tertinggi yaitu value yang ketiga, yaitu kita masukkan di sini, yaitu value-nya 140. Setelah itu kita continue. Setelah itu kita okekan. Dan di sini datanya sudah muncul. Selanjutnya kita lakukan pergi ke KK2, sudah muncul. Setelah itu kita pergi ke value. Untuk value yang pertama yaitu normal, untuk value yang kedua sedang, untuk value yang ketiga tinggi. Setelah itu kita okekan. Setelah itu kita lakukan uji Kruskal-Wallis, yaitu dengan cara analyze non-parametric test. Setelah itu analyze non-parametric test, legasi dialog. Setelah itu ke independen. Dan untuk kategori kadar kolesterol kita masukkan di test variabel, dan untuk grouping kita masukkan minimum 1, maksimum 5. Kita continue. Jangan lupa kita centang Kruskal-Wallisnya. Oke.
Dan ini hasil data kurs kawalisnya. Karena hasil data kita 0,00 kecil dari alfa, kita lakukan uji Mann-Whitney dengan cara yaitu kita kembali ke sini, analyze, kita ke non parametric test, legacy dialog, dan ke to independent sample. Setelah itu untuk tes variable list kita masukkan kategori kadar kolesterol, dan untuk kelompok kita masukkan grup 1 untuk grup 2 3. Kita continue, jangan lupa kita centang Mann-Whitney-nya. Oke. Dan ini hasil Mann-Whitney-nya. Kita lihat datanya di atas alfa, berarti tidak ada perbedaan signifikan antara kelompok negatif dan kelompok dosis rendah. Selanjutnya kita lakukan uji chi-square. Di sini saya sudah masukkan datanya juga terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu, sama dengan seperti sebelumnya. Dan untuk value-nya saya masukkan 1 laki-laki, dan untuk yang kedua, value yang kedua perempuan. Kita okekan. Dan untuk PKK penurunan kadar kolesterol, yaitu untuk value-nya, value yang pertama ya, value yang kedua tidak. Kita okekan. Ini datanya. Kita lakukan uji chi-square dengan cara yaitu analyze, descriptive statistic, setelah itu cross steps. Dan untuk row kita masukkan penurunan kadar kolesterol, dan untuk kolom kita masukkan jenis kelamin atau JK. Setelah itu kita pergi ke statistik, kita centang chi-square, dan kita centang risk. Setelah itu kita continue. Setelah itu kita sell, kita centang observed, expected untuk row, kolom. Setelah itu kita continue, kita okekan. Dan ini hasil dari chi-square kita. Dan selanjutnya yaitu uji regresi linear. Untuk datanya sudah saya masukkan juga terlebih dahulu, dan ini datanya. Karena kita menggunakan data yang triplo atau pengulangan 3 kali, kita ubah terlebih dahulu datanya menjadi persen dengan cara yaitu transform compute variable, dan di sini kita masukkan persen, dan untuk numeriknya yaitu 0,810 dikurang absorban sampai 0,810. Setelah itu kita okekan. Kita oke. Dan kita balik lagi ke variable view, dan keluarlah di sini persen. Selanjutnya kita lakukan uji regresi linear yaitu dengan cara analyze, setelah itu regresi linear. Untuk persen in HbC kita masukkan di dependen, untuk independen kita masukkan konsentrasi vitamin C. Setelah itu kita pergi ke plot, kita centang normal probability plot, continue, kita okekan. Dan ini uji di sini kita melihat di model Sumani harus di atas 0,995, sedangkan yang kita dapatkan yaitu 0,994. Mungkin cukup sekian dari video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.